Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi yaitu analisis dan perancangan sistem informasi akuntansi penggajian pada kantor pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang terintegrasi dengan KPPN. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Khairi dan dosen pengampu pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yaitu Bapak Muhammad Ikhwani Syaputra, Eskom Mkom. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada pembahasan materi presentasi. Sebelumnya, berikut ini adalah biodata dari Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu kantor tempat saya bekerja. Adapun Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara sendiri adalah suatu unit pelaksana teknis dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan atau ATR BPN di tingkat kabupaten. Tugas utamanya adalah seperti melakukan pendaftaran tanah, penerbitan sertifikat, dan pengolahan data pertanahan di tingkat kabupaten. Kantor ini juga menjalankan fungsi administrasi umum, termasuk pengelolaan gaji ASN, yang mana akan saya angkat menjadi suatu pembahasan pada kali ini. Adapun latar belakang dari permasalahan ini yaitu sistem informasi akuntansi berperan penting dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya pada proses penggajian ASN. Dengan proses ini menggunakan aplikasi GPP, Sakti, dan modul-modul digital lainnya untuk perhitungan pelaporan hingga pencairan dana gaji. Untuk rumusan masalahnya sendiri, bagaimana sistem informasi akuntansi penggajian berjalan saat ini pada kantor pertanahan saya. Terus yang kedua, ada apa saja kendala atau kelemahan yang dihadapi dalam proses integrasi dengan KPPN. Lalu yang permasalahan ketiga yaitu bagaimana merancang sistem yang efektif dan efisien untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas penggajian ASN. Adapun untuk tujuan penelitiannya sendiri yaitu menganalisis proses sistem penggajian yang sedang berjalan di kantor pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dan yang kedua yaitu mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam pengolahan gaji dan integrasi dengan sistem KPPN. Berikutnya, analisis sistem yang sedang berjalan pada saat ini yaitu melakukan input data gaji di mana memerlukan data pegawai seperti NIP, golongan, jabatan, dan lain sebagainya. Lalu juga ada perubahan SK seperti untuk kenaikan gaji berkala, potongan, dan tunjangan. Lalu untuk pengolahan gaji menggunakan aplikasi GPP atau gaji pegawai terpusat dan juga modul gaji dalam Sakti. Sistem ini menghasilkan daftar gaji dan rekap potongan atau PPh, iuran, dan sebagainya. Lalu yang ketiga yaitu pemeriksaan dan validasi. Data diperiksa manual dan digital. Jika valid, bendahara akan membuat SPM atau surat perintah membayar melalui Sakti. Dan yang berikutnya adalah pengajuan ke KPPN. Setelah pembuatan data gaji, lalu dikirim secara elektronik via aplikasi ke kantor KPPN. Lalu pihak KPPN akan melakukan verifikasi dan menerbitkan SP2D apabila data gaji yang dikirimkan sudah sesuai. Lalu apabila sudah sesuai, tahap terakhir yaitu pencairan gaji, di mana gaji dicarikan langsung ke rekening pegawai melalui bank mitra. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan untuk sistem yang berjalan, yaitu kelebihannya sudah terintegrasi secara nasional dengan aplikasi SPAN, Sakti, dan GPP. Dan yang kedua yaitu meminimalkan manipulasi karena verifikasi berlapis, baik dari verifikasi instansi dan juga KPPN. Dan kelebihan yang terakhir yaitu proses pengiriman data paperless dan cepat. Adapun untuk kekurangan sendiri masih ada proses manual pada input awal seperti rawan human error. Lalu berikutnya validasi berulang membutuhkan waktu dan konsistensi antar sistem. Dan yang terakhir ada ketergantungan internet dan server pusat. Jika gangguan maka proses akan terlambat. Berikut adalah flowchart dari sistem analisis yang sedang berjalan. Pertama yaitu dari mulai, berikutnya data akan diinput, yaitu data pegawai dan gaji. Apabila verifikasi berhasil, maka akan lanjut ke pembuatan SPM gaji. Dan apabila gagal, akan masuk ke penginputan awal untuk menginputkan data ulang. Apabila pembuatan gaji sudah selesai dan sudah benar, berikutnya akan dikirim ke KPPN. Dari pihak KPPN sendiri akan melakukan proses dan validasi. Apabila data sudah sesuai dan benar, maka berlanjut pada pembayaran transfer dana gaji pegawai. Dan apabila salah akan kembali ke pembuatan SPM. Dan proses diakhiri dengan selesai.
Adapun perancangan sistem yang akan diusulkan yaitu data kepegawaian diperbarui secara real time dari Simpek. Dan yang kedua yaitu sistem melakukan validasi otomatis terhadap data gaji. Yang ketiga, bendahara cukup memverifikasi dan menyetujui draft SPM yang sudah disiapkan sistem. Yang keempat, SPM dikirim ke KPPN tanpa perlu entry ulang. Dan yang terakhir, SP2D diterima otomatis dan sistem mencatat pengeluaran di modul akuntansi. Manfaat sistem yang diusulkan sendiri yaitu meminimalkan kesalahan input manual, lalu proses penggajian bisa selesai lebih cepat dan lebih akurat. Yang ketiga yaitu meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pelapor keuangan, dan yang terakhir memudahkan monitoring oleh pimpinan instansi atau auditor. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.